Bab 407, Pertempuran Terakhir. Ini, apa yang baru saja terjadi? Mengapa Soaring Snake jatuh bahkan setelah menggunakan akselerasi kedua? Kapan Soaring Snake diserang? Cao Chenghua berteriak. Cao Chenghua tidak bisa percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dari posisinya, dia bisa melihat seluruh pertempuran. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi antara kedua pendekar pedang. Itu benar-benar konyol. Faktanya, Cao Chenghua bukan satu-satunya yang bingung. Tak satu pun dari penonton yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Kerumunan melihat Si Feng terjun lebih dulu ke gambar pedang Soaring Snake sebelum dia tiba-tiba menghilang. Sebelum mereka menyadarinya, Si Feng sudah berjalan melewati tubuh Soaring Snake. Sementara itu, beberapa luka pedang muncul di Soaring Snake, darah memancar dari luka-luka itu. Dalam pertandingan ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Soaring Snake sudah mendapatkan kemenangannya. Namun, hasil sebenarnya dari pertempuran itu benar-benar tak terduga. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Sebagai instruktur Soaring Snake, Warwolf paling akrab dengan kekuatan Soaring Snake. Warwolf juga seorang ahli dengan kekuatan tempur yang menakutkan dalam haknya sendiri. Namun, setelah menyaksikan adegan ini, dia juga menemukan itu tidak dapat dipercaya. Sedemikian rupa sehingga dia lebih terkejut daripada orang lain yang hadir. Semakin tinggi kamu, semakin baik pandangan kamu. Yang lain mungkin tidak menyadari apa yang telah terjadi, tetapi Warwolf telah melihat beberapa petunjuk. Namun, kebingungannya justru karena apa yang telah dilihatnya. Meskipun kecepatan Si Feng memang menakutkan, itu tidak pada tingkat menjadi tidak terlihat. Namun, saat Si Feng mendekat pada Soaring Snake, dia tiba-tiba menghilang. Pada saat Warwolf memperhatikan Si Feng lagi, yang terakhir telah tiba di sisi Soaring Snake, bahu mereka saling berpapasan. Dengan kata lain, ketika Si Feng menuduh Soaring Snake, dia menghilang dari pandangan bukan karena kecepatan, tetapi karena pikiran Warwolf gagal memahami Si Feng. Bahkan Soaring Snake, yang menggunakan Omnivision dan kecepatan reaksinya yang tidak manusiawi, telah gagal memahami Si Feng. Inilah yang benar-benar membingungkan Warwolf. Bagaimana Si Feng mencapai prestasi seperti itu? Akselerasi kedua adalah teknik yang digunakan untuk membingungkan mata, memanfaatkan akselerasi untuk menangkap musuh lengah dan menyerang blind spot mereka. Dengan teknik ini, musuh akan tetap memiliki jendela kecil untuk bereaksi. Namun, teknik Si Feng tidak memungkinkan musuh-musuhnya bahkan dalam waktu singkat sebelum pedangnya mendarat. Setelah Soaring Snake meninggal, dia menjatuhkan pauldron peringkat gold level 20, yang dikantongi Si Feng dengan santai. Si Feng juga diam-diam mengumpulkan jiwa abadi. Sekarang, dia hanya membutuhkan 9.999 lagi. Setelah Soaring Snake kehilangan jiwa keabadiannya, tidak hanya dia kehilangan satu level, tetapi dia juga dilarang masuk ke domain dewa untuk sementara waktu. Adapun berapa lama dia dilarang dari permainan, bahkan Si Feng tidak tahu. Jika pendek, mungkin hanya 1 atau 2 hari. Jika menunggu lama, Soaring Snake mungkin tidak bisa masuk selama 3 atau 4 hari. Singkatnya, Soaring Snake harus tetap tinggal selama beberapa waktu. Ye Feng, bagaimana kamu bisa mengalahkan Soaring Snake? Zhao Yueru, yang tidak dapat menahan rasa penasarannya, segera menghampiri dia dan bertanya ketika dia melihat Si Feng keluar dari arena. Dia punya terlalu banyak pertanyaan tentang pertempuran. Karena pertandingan ini,
Zhao Yueru tiba-tiba merasa seperti noob yang baru saja mulai bermain game, benar-benar tidak mengerti. Meskipun telah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu ingin tahu? Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat wanita bersemangat itu menghampirinya. Dia tidak pernah berharap Zhao Yueru menjadi orang pertama yang memintanya. Meham, Zhao Yueru mengangguk, matanya mengungkapkan sedikit antisipasi. Zhao Yueru sangat ingin tahu tentang bagaimana si Feng berhasil tidak hanya menghindari 18 gambar pedang, tetapi juga menetralkan kecepatan reaksi tidak manusiawi Soaring Snake. Membunuhnya secara instan. Setelah berpikir sejenak, si Feng berkata dengan serius, "Aku baru saja mendekati dia dan menebasnya 3 kali, itu saja." Semua orang yang hadir segera terdiam. Zhao Yueru baru saja akan menangani si Feng dan mengambil beberapa gigitan darinya jika bukan karena gentle Snow menahannya. Baiklah, Yueru, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Kamu tidak bisa memaksanya untuk memberi tahu kamu. Sekarang kami telah memenangkan pertandingan keempat. Masing-masing pihak memiliki 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Hasil ini semua berkat Ye Feng. Pertandingan berikut akan menentukan hasil kompetisi ini. Pada saat ini, Gentle Snow merasa sangat beruntung bahwa dia berpikir untuk mengundang Ye Feng ketika dia bersiap untuk kompetisi ini. Meskipun dia merasa bahwa Ye Feng memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kemenangan untuknya, dia tidak pernah berharap dia akan mengejutkannya seperti ini. Meskipun menghadapi rasul pertama yang sangat ditingkatkan, Soaring Snake, Ye Feng telah mengalahkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak pernah bisa mengharapkan hasil ini. Gentle Snow merasa sangat sulit untuk percaya bahwa ahli seperti itu tetap tidak diketahui selama ini. Apakah itu karena mereka terlalu lemah untuk bertemu dengan para ahli seperti itu? Atau apakah itu karena para ahli ini suka memainkan peran yang lemah? Bahkan Gentle Snow pun tidak yakin. Namun, beberapa perkelahian hari ini tentu saja memperluas wawasannya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu Guild Zero Wing. Pertama, ada Black Flame. Sekarang, kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Feng tidak sedikit pun lebih rendah, dan bahkan mungkin lebih unggul, dari Black Flame. Tentu saja, api hitam tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada publik, jadi Gentle Snow tidak bisa memastikan siapa yang lebih kuat. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah monster sejati. Kakak Ye Feng, ada apa? Violet Cloud bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Saat si Feng meninggalkan arena, dia segera duduk di barisan kursi pertama. Sekarang, dahinya berkeringat. Si Feng jelas putus asa, dan dia tampak lelah. Tidak apa, pertempuran intensitas tinggi hanya menghabiskan kekuatan mentalku. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat singkat. Kamu harus bersiap-siap untuk pertandingan berikutnya, jawab si Feng lembut, tidak berusaha menyembunyikan kelemahannya saat ini. Meskipun dia kelelahan sekarang, dia bertepi gembira. Semua orang mengira dia telah mengalahkan Soaring Snake dengan mudah. Pada kenyataannya, bagaimanapun, itu tidak mudah untuk menghindari 18 gambar pedang sambil melakukan pukulan fatal. Jika dia tidak dipromosikan menjadi Saint Blade tingkat 1 dengan atributnya meningkat pesat dan kekuatan fisiknya meningkat secara substansial, dia mungkin tidak akan bisa menggunakan langkah Void dalam pertukaran. Meskipun si Feng memiliki metode lain untuk menangani Soaring Snake, dia telah memilih untuk mengambil risiko karena dia ingin menembus penghalang pribadinya dan meningkatkan dirinya lebih lanjut. Untungnya,
pertaruhannya berhasil. Di bawah tekanan besar Soaring Snake telah menempatkan padanya, Si Feng akhirnya mencapai terobosan dan menggunakan gerak kaki yang tidak pernah bisa digunakannya di masa lalu. Void Steps. Void Steps adalah langkah kaki maju yang memungkinkan seseorang untuk menghapus kehadiran mereka dari pikiran lawan. Di masa lalu, sangat sedikit ahli tingkat atas yang berhasil memahami gerak kaki yang begitu maju. Adapun Si Feng, yang hanya menjadi ahli tingkat pertama saat itu, dia hanya pernah berhasil dalam mimpinya. Untuk mempelajari gerak kaki canggih ini, Si Feng telah melakukan penelitian dan uji coba yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak pernah berhasil. Gerak kaki ini memiliki kebutuhan gerakan dan pernapasan seseorang yang sangat tinggi. Itu bukan teknik yang orang biasa bisa dengan mudah belajar. Namun, fisik Si Feng telah meningkat secara besar-besaran setelah dia mengalami perubahan kelas. Kontrolnya atas tubuhnya juga meningkat. Selain itu, ia saat ini memainkan game melalui kabin game virtual. Oleh karena itu, Si Feng selalu berpikir untuk mencoba gerak kaki. Hanya saja, dia belum pernah menemukan kesempatan. Untungnya, Soaring Snake telah menciptakan peluang yang sempurna untuknya. Dengan ancaman kematian menjulang, tekanan memungkinkan Si Feng untuk akhirnya menembus penghalang yang tidak terjangkau itu. Sementara itu, saat Si Feng masih merasa gembira atas terobosannya sendiri, pertandingan kelima kompetisi telah dimulai. Pertandingan kelima, Violet Cloud vs Nimble Snake. Bab 408, Level vs Tier. Kemenangan Si Feng yang luar biasa selama pertandingan keempat tidak diragukan lagi membentuk awan gelap di hati Cao Chenghua. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, Cao Chenghua merasa sangat tidak nyaman. Mengapa Soaring Snake belum bangkit? Cao Chenghua sedang muram. Jika Si Feng begitu kuat, maka gadis ulama yang datang bersamanya pasti luar biasa juga. Dia mungkin juga tahu teknik yang sama seperti miliknya. Bahkan sekarang, Cao Chenghua tidak tahu apa yang telah dilakukan Si Feng. Tanpa pengetahuan itu, dia tidak punya respons untuk itu. Kemungkinan besar, hanya Soaring Snake yang tahu teknik seperti apa itu. Karena Soaring Snake masih absen, kecemasan Cao mulai terasa. Saat ini, kompetisi diikat, dan Nimble Snake dan Violet Cloud akan berhadapan di pertandingan terakhir. Nimble Snake adalah seorang asasin. Meskipun ia memiliki keunggulan absolut terhadap seorang ulama dan telah mempelajari Omnivision dan akselerasi kedua, mereka tidak akan berguna melawan teknik Si Feng. Brother Cao, entah kenapa, Soaring Snake telah lockout dan masih offline. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali, Nimble Snake melaporkan. Pada saat ini, Nimble Snake juga panik, takut lawannya akan tahu teknik yang sama yang memenangkan pertandingan sebelumnya. Jika dia kalah, Cao Chenghua akan selesai. Hidupnya juga tidak mudah. Cao Chenghua memucat saat dia melihat ke jendela status Soaring Snake. Dia berharap bisa keluar dan mencekik Soaring Snake. Bermain membolos pada saat yang genting, apakah dia mencoba mempermainkannya? Pemimpin persekutuan Cao, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Ye Feng sangat kuat, klerik wanita itu berbeda dari yang seperti Ye Feng dan aku. Werewolf tiba-tiba berbicara. Saudara Werewolf, apakah kamu yakin? Cao ragu-ragu. Jika Violet Cloud bukan seniman bela diri seperti Ye Feng dan Werewolf, maka bahkan jika dia memiliki teknik yang kuat, Cao Chenghua tidak akan perlu khawatir. Bagaimanapun juga, seorang klerik masih seorang klerik. Iya nih.
Dia tidak memiliki aura unik yang dimiliki orang-orang seperti kita. Aku jamin itu, Werewolf menegaskan, mengangguk. Luar biasa. Wajah Cao Chenghua bersinar dengan senyum lega. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tim lain, bergumam dengan nada dingin, "Gentle Snow, oh, Gentle Snow. Meskipun kamu mengundang seorang ahli kaliber seperti itu, pada akhirnya, kamu masih selangkah di belakang. Ular cekatan, jangan mengecewakanku. Brother Cao, yakinlah. Dia hanya seorang ulama tingkat 22. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah bahkan sebelum aku menjalani pelatihan khusus." Nimble Snake mengungkapkan seringai menyeramkan ketika dia melirik Valet Cloud yang sudah memasuki arena. Dia saat ini level 24. Bagi seorang ahli, keunggulan 2 level membuat perbedaan yang cukup besar. Setelah itu, Nimble Snake memasuki arena juga. Sementara itu, duduk di tribun penonton, Werewolf masih tampil acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Sebenarnya, dia hanya menyelesaikan setengah dari pernyataannya. Valet Cloud memang tidak memiliki aura unik seorang seniman bela diri. Namun, dengan indera akutnya, Werewolf bisa merasakan bahaya samar darinya. Bahaya ini sedikit berbeda dari binatang buas. Rasanya hampir seperti tekanan ilahi. Hanya rahasia apa yang disembunyikan ulama perempuan ini? Meskipun Werewolf tidak berusaha untuk menyombongkan diri, dalam God's Domain, ia tidak takut banyak orang. Bahkan jika dia bertemu seseorang yang bisa mengintimidasi dia, itu pasti bukan gadis kecil yang berdiri di dalam arena. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya berhenti. Sementara itu, ketegangan juga sama tinggi di pihak Snow Gentle. "Kamu Feng, akankah Valet benar-benar baik-baik saja?" tanya Zhao Yueru saat dia duduk di samping si Feng. Dia menginginkan jawaban langsung darinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Zhao Yueru merasa bahwa si Feng tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. "Seharusnya tidak apa-apa," kata si Feng, tidak yakin. "Harus? Apa maksudmu, harus? Jika Valet kalah, Snow harus meninggalkan domain dewa selamanya. Apakah kamu benar-benar rela kehilangan dia?" Zhao Yueru mendengus. Mendengarkan kata-kata Zhao Yueru, si Feng tiba-tiba terdiam. Yueru, Gentle Snow melotot. Memikirkan temannya yang masih bisa bercanda di saat seperti ini. Gentle Snow agak akrab dengan kepribadian si Feng. Si Feng tidak akan pernah berbicara tanpa kepastian. Jika dia mengatakannya, maka itu benar. Kalau tidak, dia akan tetap diam. Tapi, Zhao Yueru tahu bahwa pertanyaannya tidak akan mengubah apapun. Dia hanya ingin konfirmasi si Feng sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. "Aku benar-benar tidak tahu." Kekuatan Nimble Snake saat ini, terutama setelah memahami teknik bertarung seperti Omnivision dan Second Acceleration, adalah misteri yang lengkap bagi aku. Mengenai kemajuan Valet saat ini, aku juga tidak tahu itu. Namun, dia harusnya cukup kuat. Setidaknya, tanpa Omnivision dan akselerasi kedua, Nimble Snake bahkan tidak akan menjadi tantangan baginya. Namun sekarang, aku tidak tahu. Kita hanya bisa menunggu dan melihat, si Feng menjelaskan ketika dia memahami kecemasan Zhao Yueru. Sebelum kemunculan Werewolf, si Feng sudah pasti akan kemenangan Valet Cloud terlepas dari siapa dia bertarung. Sekarang, bagaimanapun, Nimble Snake telah mempelajari teknik bertarung yang sangat sedikit diketahui oleh para ahli. Tentu saja, meskipun Nimble Snake memiliki kelebihan level dan teknik, Valet Cloud memiliki keunggulan tingkatan.
Sederhananya, hasil pertandingan ini tidak diketahui. Setelah mendengarkan penjelasan Si Feng, Zhao Yueru menjadi semakin gugup. Bukankah itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa? Salju yang lembut, di sisi lain, sangat terkejut. Dari kata-kata Si Feng, Violet Cloud sebenarnya lebih unggul dari Nimble Snake. Nimble Snake awalnya adalah salah satu petarung top Ouroboros, dan bahkan Gentle Snow pun tidak dapat memperoleh kemenangan mudah jika mereka bertarung. Namun, Si Feng yakin ketika dia berbicara. Jadi, Gentle Snow mempercayainya. Violet Cloud hanya seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jika pernyataan Si Feng itu benar, maka mungkin masih ada harapan. Selain itu, Violet Cloud adalah kelas jarak jauh. Dia akan lebih mudah berurusan dengan teknik-teknik seperti Omnivision dan Second Acceleration. Tiba-tiba, penghitung waktu mundur di atas arena telah berakhir. Segera, Nimble Snake mengaktifkan stealth dan menghilang. Seseorang harus mengakui bahwa Nimble Snake memang salah satu petarung top Ouroboros. Setelah memasuki stealth, semua gerakannya diam. Dia bahkan lebih tersembunyi daripada surga absolut, dan bahkan Si Feng, yang menonton dari tribun penonton, tidak dapat mengetahui lokasi persis Nimble Snake. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selain Violet Cloud, tidak ada orang lain yang terlihat di dalam arena. Namun, Nimble Snake tidak mengungkapkan niat untuk bergerak. Alhasil, suasana di dalam arena semakin tegang seiring dengan berjalannya waktu. Ini adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh assassins. Dengan melakukan itu, mereka dapat menanamkan paranoia pada target mereka, melelahkan ketabahan mental target mereka. Begitu target mereka rileks, mereka akan melancarkan serangan fatal. Oleh karena itu, banyak pemain membenci berurusan dengan assassins. Lagi pula, itu melelahkan untuk tetap waspada dalam waktu yang lama. Karenanya, assassins memiliki keuntungan alami ketika bertarung melawan semua kelas. Heh, itu kesabaran yang kamu miliki di sana, gadis kecil. Kami akan melihat berapa lama kamu bertahan. Saat kamu bersantai akan menjadi saat kamu mati. Pada saat ini, Nimble Snake berdiri hanya 10 meter jauhnya dari Violet Cloud. Bagi assassin yang fokus pada agility, hanya sekejap yang diperlukan untuk melintasi jarak itu. Bab 409, Perbedaan Tingkat. Detik berlalu. Kerumunan yang duduk di tribun penonton berada di tepi kursi mereka. Meskipun bukan mereka yang bertempur, mereka juga fokus pada pertempuran seperti halnya para pejuang di arena. Ini adalah pertandingan terakhir. Hasil pertandingan ini akan menentukan nasib kedua belah pihak. Pemenangnya akan menjadi pemimpin persekutuan Ouroboros, dan anggota tim mereka akan memperoleh kesuksesan dan prestise. Namun, yang kalah harus meninggalkan domain Tuhan selamanya dan mereka yang mengikuti mereka akan berjuang di masa depan. Akibatnya, ketegangan praktis terlihat di tribun. Bahkan sesepuh yang mengamati pertarungan dari samping terasa berat. Ular cekatan, tunjukkan dirimu jika kamu berani. Sudah lebih dari 20 menit, namun, kamu masih bertindak seperti pengecut? Bahkan dengan keunggulan kelas kamu memainkan trik yang kotor. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Teriak Zhao Yueru, alisnya yang bulan sabit mengencang saat dia mengerutkan kening di arena yang sunyi. Sejak awal, Nimble Snake tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Zhao Yueru sangat tergoda untuk menyerbu ke arena dan melawan assassin dengan Violet Cloud. Ular gesit itu licik. Untuk mendapatkan kemenangan,
dia rela bertindak tidak jujur. Untuk menjaga dari lawannya, Violet Cloud harus tetap waspada, memfokuskan inderanya untuk mendeteksi gerakan apapun. Paling-paling orang biasa hanya bisa mempertahankan konsentrasi mereka selama setengah jam atau lebih. Jika didorong lebih lama, mereka tidak hanya akan sangat melelahkan kekuatan mental mereka, tetapi mereka juga akan rentan terhadap gangguan. Segera, mereka secara tidak sadar akan mengungkapkan kekurangan dalam pembelaan mereka. Namun, ini adalah jenis mekanisme pertahanan, jadi itu tidak bisa dihindari. Sementara itu, pertandingan telah berlangsung hampir setengah jam sekarang. Bahkan Zhao Yueru merasa konsentrasinya mulai mencapai batasnya. Jika kebuntuan ini berlanjut lebih lama, dia pasti akan goyah. Ketika para ahli saling bertarung, gangguan sekecil apapun bisa berarti kematian. Hahaha, kami tidak pernah menetapkan batas waktu untuk pertandingan, jadi terserah mereka untuk memilih bagaimana mereka bertarung. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan diri kamu karena tidak memikirkan ini sebelumnya. Tidakkah kamu pikir sudah agak terlambat untuk menyesalinya sekarang? Black-Hearted Arrow tertawa penuh kemenangan. Zhao Yueru tiba-tiba terdiam. Pernyataan itu tidak salah. Memang benar bahwa mereka belum menetapkan batas waktu untuk kompetisi ini. Namun, tidak ada yang pernah mengira Nimble Snake melakukan sesuatu yang curang. Awalnya, Zhao Yueru berpikir bahwa dia tahu seberapa rendah Nimble Snake akan pergi. Namun, sepertinya dia masih meremehkan bajingan pengkhianat itu. Ternyata dia bahkan tidak memiliki harga diri dasar seorang ahli. Dia benar-benar berencana untuk menyeret pertandingan selama lebih dari setengah jam. Itu kesalahan aku. Aku lupa menetapkan batas waktu meski tahu bahwa kami akan menghadapi assassin, Gentle Snow berkata dengan menyesal ketika dia menyaksikan Violet Cloud yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Dia telah melakukan kesalahan selama kompetisi yang sangat penting. Tanpa ragu, kesalahannya telah secara signifikan mengurangi peluang kemenangan Violet Cloud. Jangan terlalu gugup, hanya melihat. Aku percaya bahwa Violet Cloud tahu apa yang diharapkan, saran si Feng. Tatapannya tertuju pada guildmate-nya juga. Tapi, bersantai. Si Feng tidak sedikit pun khawatir pada saat ini. Meskipun Nimble Snake memang ahli, dia masih memiliki jalan panjang jika ingin mengalahkan Violet Cloud. Akhirnya, setengah jam telah berlalu sejak pertandingan dimulai. Tampaknya gadis kecil ini hampir mencapai batasnya. Selama ini, Nimble Snake dengan hati-hati mengamati Violet Cloud dari kejauhan. Pada kenyataannya, dia memiliki banyak peluang untuk bergerak selama setengah jam ini. Namun, dia menolak. Untuk memastikan 100% bahwa dia akan membunuh ulama, dia memilih untuk menunggu sampai saat ini. Keringat sudah muncul di dahi Violet Cloud. Jelas bahwa konsentrasinya telah mencapai batasnya. Nimble Snake bahkan tergelincir dengan sengaja dan membuat suara kecil ketika dia sekitar 10 meter darinya. Seorang ahli dengan indera akut akan mendeteksi suara. Namun, Violet Cloud gagal merasakannya sama sekali. Tentu cukup, dia sudah lelah. Snake yang gesit sangat gembira. Dia kemudian berputar ke belakang Violet Cloud, diam-diam semakin dekat. 10 meter, 5 meter, 3 meter. Segera, Nimble Snake tiba di belakang Violet Cloud dan menghunuskan belatinya yang berkilauan, sebelum menikamnya di antara bahu gadis itu. Penyergapan. Ambush menempatkan target dalam kondisi pingsan selama 4 detik. Selama tahap awal domain dewa,
kontrol keterampilan penghapusan sangat jarang. Selama serangannya mendarat, Nimble Snake bisa membunuhnya dengan cepat dengan rantai keterampilan. Untuk memastikan kemenangannya, Nimble Snake bahkan menggunakan akselerasi kedua. Bahkan jika Violet Cloud menemukan serangannya, masih tidak mungkin baginya untuk memblokirnya. Sesaat sebelum belati Nimble Snake tenggelam ke dalam klerik, Violet Cloud mengeluarkan raungan yang dahsyat. Mengaum-mengaum. Terrorizing Roar takut pada semua musuh dalam radius 8 yard. Pemain yang ketakutan akan kehilangan semua kendali atas tubuh mereka. Tiba-tiba, ambush menyerang Violet Cloud, dan dia memasuki kondisi pingsan, sementara Nimble Snake ditakuti oleh Terrorizing Roar. Violet luar biasa. Dia benar-benar berhasil menggunakan terorisasi raungan di detik-detik terakhir. Sekarang, tidak ada pihak yang dapat saling menyerang. Selain itu, sekarang setelah Nimble Snake terekspos, dia juga telah kehilangan inisiatif pertarungan ini. Selanjutnya, begitu Violet menjauhkan diri dari Nimble Snake, dia bisa memakainya dan menghabisinya, seru Zhao Yueru setelah melihat kinerja Violet Cloud. Namun, Gentle Snow berkata, "Tidak. Salju, apakah ada masalah?" Zhao Yueru bertanya dengan rasa ingin tahu. Nimble Snake adalah level 24, tetapi Violet hanya level 22. Meskipun kedua keterampilan kontrol mereka memiliki durasi 4 detik, karena Nimble Snake 2 tingkat lebih tinggi, efek terorisasi Roar Violet pasti akan sedikit lebih lemah. Sangat mungkin bahwa efek skill hanya akan bertahan 3,5 detik. Namun, Violet akan tetap lumpuh selama 4 detik penuh. Nimble Snake dapat melakukan banyak hal selama jarak 0,5 detik itu, kata Gentle Snow dengan ekspresi muram. Meskipun serangan balik Violet Cloud luar biasa, ada sedikit celah di antara mereka. Apakah itu berarti kita telah hilang? Ekspresi Zhao Yueru tiba-tiba menjadi melankolis. Zhao Chenghua juga mengungkapkan senyum kemenangan. Begitu efek kontrol pada Nimble Snake berakhir, hasil pertandingan ini akan ditetapkan. Namun, Si Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak, kami sudah menang." Menang? Zhao Yueru menoleh untuk melihat Si Feng. Berbisik, dia berkata, "Tapi durasi Violet yang pingsan lebih lama dari Nimble Snake. Bagaimana dia akan menang?" Petik 2. Kamu akan mengetahuinya, Si Feng tertawa. Apa? Si Feng membingungkan setiap penonton. Namun, karena seorang ahli seperti Si Feng mengatakan hal seperti itu, dia punya alasan sendiri. Omong kosong, Black-Hearted Arrow mencibir saat dia melirik Si Feng yang jauh. Mengolok-olok, katanya, sudah sewajarnya bahwa penindasan level di domain dewa sangat parah. Seseorang hanya akan menderita jika ada perbedaan 3 level. Meskipun Nimble Snake hanya 2 tingkat lebih tinggi, itu sudah cukup untuk melemahkan efek skill secara signifikan. Dasar orang bodoh yang bodoh. Namun, sebelum Black-Hearted Arrow bisa menyelesaikan, di dalam arena, Violet Cloud tiba-tiba pulih di depan Nimble Snake. Tidak, bagaimana ini mungkin? Itu bahkan belum 3 detik. Mata Black-Hearted Arrow hampir keluar dari rongganya. Si Feng adalah satu-satunya pemain yang tidak terkejut. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami bagaimana Violet Cloud pulih pertama kali. Sayang sekali, kamu mungkin 2 tingkat di atas aku, tetapi aku 1 tingkat di atas kamu. Violet Cloud menatap Nimble Snake, yang saat ini menggigil tak terkendali di tempat, tersenyum lemah ketika dia melambaikan tongkatnya. Arai sihir hitam kemudian terbentuk di bawah kaki Nimble Snake.
Baik, aku masih punya kesempatan. Snake yang gesit, yang semula mulai putus asa, tiba-tiba melihat harapan. Violet Cloud telah dengan bodoh memilih mantra dengan waktu casting yang lama. Meskipun Nimble Snake masih tidak memiliki kendali atas tubuhnya, dia bisa melihat dan mendengar tanpa masalah. Susunan sihir yang terbentuk di bawahnya membutuhkan 1 detik untuk menyelesaikan. Sementara itu, ia kurang dari 1 detik dari mencapai durasi 3,5 detik dari kondisi ketakutannya. Pada saat itu, ia bisa menggunakan Vanish untuk menghindari mantra Violet Cloud. Namun, seolah tidak mengetahui fakta ini, Violet Cloud terus melantunkan mantranya. Saat 3,5 detik hampir naik, dan Nimble Snake akan menggunakan Vanish. Apa yang sedang terjadi? Snake gesit tiba-tiba menyadari bahwa dia masih tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Sementara itu, arai ajaib yang dipanggil Violet Cloud mulai aktif. Mantra tingkat lanjut 1, Peti Mati Hitam. Bab 410. Astromancer tak terduga. Apa yang terjadi dengan Nimble Snake? Tanya Cao Cheng Hua, memperhatikan jam sistem selama ini. Bukankah dia 2 tingkat lebih tinggi dari gadis ulama itu? Nimble Snake jelas sudah lumpuh selama lebih dari 3,5 detik sekarang. Namun, dia masih takut. Sementara itu, Violet Cloud sudah lama mendapatkan kembali kebebasannya. Serangkaian acara ini telah menghancurkan pemahaman Cao Cheng Hua tentang domain dewa sepenuhnya. Bahkan Zhao Yueru, yang mengira mereka telah kalah, tercengang oleh apa yang dilihatnya. Tatapan lembut Snow juga ragu ketika dia menyaksikan pertempuran di dalam arena. Adegan yang terjadi di hadapannya tidak masuk akal. Di antara kerumunan, hanya si Feng yang tahu bahwa Nimble Snake telah jatuh ke dalam perangkap. Dibandingkan dengan level suppression jauh lebih kuat. Itu seperti membandingkan kepalan tangan seorang bayi dan kepalan tangan seorang dewasa. Para pejuang berada di level yang sangat berbeda. Sebagai pemain tier 1, bahkan jika Violet Cloud bertarung dengan pemain tier 0 yang 10 tingkat di atasnya, keterampilan kendalinya akan 100% efektif atau lebih. Di sisi lain, ketika pemain tier 0 menggunakan keterampilan kontrol melawan pemain tier 1 10 tingkat di bawah mereka, efek dari keterampilan kontrol mereka akan melemah setidaknya 30%. Ini adalah kenyataan pahit kesenjangan di tingkat. Inilah sebabnya mengapa pemain tingkat tinggi sangat berharga dan sangat kuat. Sebelum siapapun di tribun penonton bisa menganalisis situasi dengan baik, Violet Cloud menyegel lawannya di dalam penghalang gelap dan sunyi. Snake yang gesit merasa seolah-olah terkunci di dalam peti mati besar. Penghalang ini mengejutkan penonton. Kecuali si Feng, tentu saja. Tidak ada yang tahu seberapa kuat peti mati hitam ini, dan mereka tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Namun, setiap pemain yang hadir adalah seorang ahli, dan ketika kerumunan melihat penghalang hitam pekat, mereka merasakan jiwa mereka gemetar ketakutan. Peti mati hitam itu seperti binatang buas raksasa, dan hanya kematian yang menunggu mereka yang melahapnya. Setelah menjebak Nimble Snake di dalam peti mati hitam, Violet Cloud segera menjauhkan diri darinya. Peti mati hitam secara bertahap akan menghilang setelah 3 detik. Pada saat itu menghilang, Violet Cloud sudah lebih dari 20 meter jauhnya dari Nimble Snake. Bahkan jika Nimble Snake ingin meluncurkan serangan balik, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya dari kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tidak menerima kerusakan apapun? Snake yang gesit awalnya mengira ia sudah mati. Lagi pula,
mantra tingkat lanjut yang membutuhkan waktu 1 detik untuk dilemparkan haruslah sangat kuat. Namun, dia sebenarnya tidak terluka. Apakah karena level aku bahwa kerusakan mantra dibatalkan? Atau mungkin ini hanya mantra kontrol? Ular gesit santai. Dia kemudian memfokuskan pandangannya pada Valet Cloud yang jauh. Meskipun jarak ini sedikit tidak menguntungkan baginya, dia punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kecil ini. Tiba-tiba, Valet Cloud melambaikan tongkatnya, dan sangsi suci turun dari langit, jatuh ke arah assassin. Sebagai tanggapan, Nimble Snake mencibir ketika dia mulai bergerak. Dengan sedikit usaha, dia menghindari serangan itu dan menyerang Valet Cloud. Namun, Nimble Snake dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Entah bagaimana, HP-nya tiba-tiba turun 500 poin, dan sesaat kemudian, itu turun 500 poin lagi. Nimble Snake hanya memiliki sedikit lebih dari 3100 HP. Sekarang dia tiba-tiba kehilangan 1000 HP, dia hanya memiliki sekitar 2100 HP tersisa. Tapi tidak ada yang memukulku. Snake gesit 100% yakin bahwa ia telah menghindari beberapa sangsi suci. Sebelum Nimble Snake tahu apa yang terjadi, Valet Cloud mengirim rentetan sangsi suci ke arahnya. Ular Nimble maju sekali lagi untuk menghindari serangan. Namun, dia kehilangan 500 HP lagi saat dia pindah. Valet Cloud mengirim serangan sekali lagi. Mengetahui bahwa dia tidak lagi bisa kehilangan HP, Nimble Snake mulai menggunakan belati untuk menangkis sangsi suci. Kali ini, dia tidak menerima kerusakan. Aku ketahuan, Valet Cloud terkikik. Para astronom memiliki sangat sedikit mantra yang menghasilkan kerusakan tinggi. Mayoritas serangan mereka aneh dan tidak dapat diprediksi. Inilah yang ditemukan Valet Cloud setelah meneliti kelas barunya. Bahkan sampai sekarang, Valet Cloud belum memahami esensi sejati seorang astromancer sepenuhnya. Black Coffin adalah salah satu keahliannya. Setiap pemain yang terkena mantra akan kehilangan HP saat mereka pindah. Sementara itu, jumlah HP yang hilang tergantung pada intelijen mantra. Selain itu, peti mati hitam juga memiliki efek diam. Mantra ini bekerja dengan sangat baik pada kelas jarak dekat. Sekarang, Nimble Snake telah memahami inti umum dari situasi ini. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa bergerak atau menggunakan keterampilan apapun, hanya bertahan dalam pemukulan, dia tiba-tiba menjadi cemberut. Kerumunan juga kagum melihat efek keterampilan Valet Cloud. Keterampilan ini sangat kuat, jadi itu sebabnya adik perempuan Valet menggunakannya. Snake gesit sudah mati pasti. Pada saat dia mencapai Little Sister Valet, HP-nya tidak akan jatuh lagi, seru Zhao Yueru. Meskipun kuat, langkah ini memiliki cacat mencolok, kata si Feng, tersenyum. Cacat, Zhao Yueru bertanya-tanya tetapi dengan cepat mengerti. Hanya sesaat, hatinya yang bersemangat membeku. Karena Nimble Snake kehilangan HP setiap kali dia bergerak, dia akan baik-baik saja jika dia berdiri diam. Dengan kemampuan Nimble Snake, dia bisa dengan mudah memblokir serangan klerik. Kecuali Valet Cloud tiba-tiba bisa menjadi elementalis. Selain itu, karena itu adalah efek mantra, ia memiliki durasi. Ketika durasi mantra berakhir, Nimble Snake bisa bergerak dengan bebas sekali lagi. Karena Zhao Yueru bisa mengetahui solusi sederhana ini, Nimble Snake pasti bisa mengetahuinya juga. Memang, Nimble Snake hanya memilih untuk tetap di tempatnya sekarang karena dia menunggu waktu untuk berlalu. Anehnya,
Setelah melihat tindakan Nimble Snake, si Feng tersenyum. Untuk tidak melakukan apa-apa dan memberikan kelas casting begitu banyak waktu. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Menunda waktu. Violet Cloud tersenyum tipis. Dia kemudian meningkatkan jarak di antara mereka menjadi hampir 30 yard sebelum dia mulai mengucapkan mantra dan melambaikan tongkatnya. Dibandingkan dengan ketika dia menggunakan Black Coffin, waktu penyaluran mantra saat ini jauh lebih pendek. Jelas bahwa dia tidak menggunakan mantra canggih seperti sebelumnya. Meskipun Nimble Snake telah mengungkapkan senjata lempar, Violet Cloud sudah lama bersiap untuk itu saat dia melemparkan perisai suci pada dirinya sendiri. Mantra yang mampu menyerap sejumlah besar kerusakan. Selain itu, Violet Cloud secara fisik dapat menghindari serangan yang dikirim padanya. Lagi pula, seorang asasin bukan kelas jarak jauh yang khusus. Jadi Violet Cloud dengan mudah bertahan melawan semua serangan yang dilemparkan padanya. Alhasil, Nimble Snake hanya bisa menatap Violet Cloud tanpa daya. Ketika klerik selesai menyalurkan mantranya, dia mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke Nimble Snake, yang berdiri 30 yard darinya. Tiba-tiba, lawannya merasakan pengisapan yang kuat, menariknya ke arah Violet Cloud. Meskipun dia mencoba melawan, usahanya sia-sia ketika dia bergerak lebih dekat ke Violet Cloud. Selain itu, kecepatan dia mendekatinya meningkat ketika dia semakin dekat. Saat Nimble Snake tiba sebelum Violet Cloud, beberapa kerusakan -500 muncul di atas kepalanya, dan HP-nya menurun dengan cepat. Snake yang gesit tahu bahwa dia sudah selesai. Jarak 30 yard sudah cukup untuk menghabiskan 2100 HP yang tersisa. Persetan dengan itu. Sedikit kegilaan muncul di mata Nimble Snake. Sekarang karena keduanya berada dalam jarak yang sangat dekat, belati-belati itu dapat mencapai Violet Cloud dengan mudah. Dalam sekejap, Nimble Snake mengencangkan cengkeramannya pada belati dan mengirim lebih dari setengah lusin bilah cahaya perak yang terbang menuju Violet Cloud. Sebagai tanggapan, Violet Cloud menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, tekanan kuat yang tak tertandingi menghantam Nimble Snake, menahannya di tempatnya. Bahkan dua belati yang dia acungkan membeku beberapa sentimeter jauhnya dari Violet Cloud. Di saat berikutnya, asasin tiba-tiba menembak mundur. Terbang lebih dari 20 yard, tubuhnya menabrak dinding arena. Victor dari pertandingan kelima, Violet Cloud.